Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jonathan Olga. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyusunan anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan bagian dari program. Anggaran jangka panjang merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek merupakan rincian dari anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang memiliki anggaran modal. Tetapi anggaran modal tidak selalu berupa anggaran jangka panjang. Anggaran modal pada umumnya berupa anggaran untuk investasi produk modal atau disebut lainnya aset tetap. Aset tetap merupakan produk modal berupa harta yang dalam operasi normal mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Rencana investasi untuk produk modal ini dilakukan dan disebabkan oleh investasi produk modal yang biasanya meliputi jumlah uang yang relatif besar. Selanjutnya, disebabkan investasi modal dilihat dari hasil investasi baru diperoleh di masa yang datang. Lalu uang dikeluarkan akan tetapi dalam waktu jangka panjang. Setelah itu akan direncanakan pada masa sekarang dan kondisi yang belum pasti di masa yang datang, sehingga ketetapan dari penyusunan anggaran sangat diperlukan dalam penilaian rencana investasi. Selanjutnya, di dalam hal ini, ada kesalahan adalah pengambilan keputusan yang menimbulkan penghapusan yang tidak dapat dihindari dari masa yang datang. Dalam rencana investasi, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti arus kas, nilai waktu dari uang, biaya modal. Arus kan kebanyakan metode penilaian usul investasi yang didasarkan pada arus kas atau disebutnya cash flow dan bukan didasarkan pada laba yang didasarkan dalam buku atau disebutnya accounting. Dalam metode imbalan accounting yang menggunakan dasar laba yang dilaporkan pada buku, sedangkan metode lainnya seperti metode masa pulih, metode nilai harga bersih, indeks kemampuan labaan, dan metode tingkat imbalan internal. Keempat, ada metode tersebut menggunakan dasar perhitungan arus kas. Metode yang didasarkan perhitungan arus kas untuk menilai usulan investasi karena dapat menghasilkan laba tambahan, kita harus mempunyai arus kas untuk dinamakan sebagai arus kas yang terdiri dari arus kas bersih dan keluar bersih. Selanjutnya ada nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang memiliki beberapa jenis perhitungan yang dapat digunakan, yaitu ada nilai majemuk akunitas, faktor dana pelunasan, nilai sekarang dari faktor anuitas, dan faktor kembali modal. Selanjutnya ada biaya modal. Biaya yang dikeluarkan untuk memiliki modal. Biaya modal dalam pengertian ini sama dengan tingkat diskonto yang dapat dijadikan nilai sekarang. Selanjutnya ada penyusunan anggaran jangka panjang. Penyusunan jangka panjang ada beberapa data untuk anggaran jangka panjang, yaitu ada penyusunan aset tetap yang menggunakan metode garis lurus. Kedua, ada kebijakan jual dan beli. Tiga, ada harga jual. Keempat, ada anggaran persediaan produk jadi akhir. Selanjutnya ada biaya bahan baku standar, dan selanjutnya yang terakhir ada tarif upah standar tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada penyusunan anggaran operasional. Data-data untuk penyusunan anggaran operasional dalam anggaran jangka panjang ada anggaran jual, ada anggaran produk, anggaran bahan baku, ada anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran laba rugi. Penyusunan anggaran keuangan dalam anggaran jangka panjang, setelah melakukan penyusunan anggaran operasional, akan melakukan anggaran keuangan yang disusun berupa anggaran laba ditahan anggaran kas dan anggaran neraca. Perhitungan arus kas bersih setelah melakukan penyusunan anggaran keuangan. Kemudian menjadi masalah adalah rencana beli aset tetap atau disebut dengan usul investasi, atau yang disebut dengan layak dan tidak layak untuk studi. Dari aspek keuangan, sebelum menentukan layak atau tidak layaknya usulan investasi untuk disetujui atau
ditolak terlebih dahulu menghitung arus kas bersih dengan metode arus kas bersih tanpa bunga dan arus kas masuk bersih dan bunga. Arus kas masuk bersih tanpa bunga diusulkan bila usulan investasi dibiayai seluruhnya dengan modal sendiri. Sedangkan arus kas masuk bersih dan bunga bila diusulkan investasi dibiayai dengan utang yang mengakibatkan pembayaran bunga. Kesimpulan saya, anggaran jangka panjang merupakan suatu perencanaan perusahaan untuk jangka waktu yang lama, akan lebih dari 1 tahun atau bahkan lebih dari 5 tahun, 10 tahun. Penyusunan anggaran ini dilakukan sesuai dengan pola tujuan yang telah disetujui pada dasar perusahaan yang didirikan tidak hanya untuk jangka waktu 1 atau 2 tahun saja. Karena itu, perusahaan perlu melakukan perencanaan yang menyeluruh tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka panjang. Rencana jangka panjang merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam rencana-rencana yang disusun untuk kegiatan-kegiatan setiap tahun. Kadang-kadang perusahaan yang tidak menyusun perencanaan jangka panjang akan mengalami kesulitan dalam menyusun anggaran tahunan. Sekian dari presentasi saya. Mohon ada kurang jelasnya. Sekian, terima kasih.